Nutina. Melakukan tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Wow, kembali sebuah peluang dan itulah dia. Claudiano Alves berhasil mencetak gol dan merubah kedudukan menjadi 1-1. Sriwijaya FC dan juga Persiba Balikpapan. Ya, tidak menyia-nyiakan peluang kali ini Claudiano Alves. Sebuah umpan tendangan bebas yang salah diantisipasi oleh para pemain belakang Persiba Balikpapan dan penjaga gawang Imade Wirawan. Kita lihat muncul dari sisi yang tidak terlihat Claudiano sehingga bisa leluasa menyundul bola. Penjagaan yang kurang ketat dilakukan oleh para pemain Persiba Balikpapan. Khairul Amri sudah berusaha untuk melakukan gangguan terhadap Claudiano. Tampak sekali Ivan Kolev memberikan instruksi untuk lebih agresif bagi para pemain Sriwijaya FC. Tekanan demi tekanan yang mereka lakukan setidaknya berhasil membuat kedudukan sama kuat kali ini 1-1. Ya, di 5 menit pertandingan baru berjalan ini memang sangat-sangat rawan, menit yang sangat rawan. Siapa yang lengah biasanya akan kebobolan, apalagi jika tim lawan langsung melakukan serangan frontal dan permainan yang cukup cepat seperti yang diperlihatkan oleh Sriwijaya FC tadi dan pelatih Ivan Kolev. Tapi dari permainan memang sudah berubah. Sebuah peluang kembali kali ini. Mahyadi Panggabean. Tanpa adanya pergantian pemain sudah sangat berubah apa yang diperlihatkan oleh para pemain Sriwijaya FC. Sebuah suntikan semangat ataupun perubahan strategi dilakukan tentunya oleh pelatih Ivan Kolev di masa jeda tadi. Kartu kuning kembali diberikan kepada Thierry Gattuso dan tampaknya akan menjadi kerugian sangat besar bagi Sriwijaya FC. Mereka harus kehilangan 3 pemain sekaligus di pertandingan berikutnya. Thierry Gattuso dan juga ada nama Mahardika Lat. Khairul Amri yang bermain sedikit ke dalam. Cukup keras pelanggaran yang dilakukan terhadap Khairul Amri. Ya, harus berhati-hati. Masih Park Jung-hwan cukup baik. Park Jung-hwan kali ini masih Park Jung-hwan kita saksikan. Ya, Park Jung-hwan terlambat dia untuk melakukan sebuah tendangan atau memberikan umpan. Ya, pergerakan yang sangat bagus dari Park Jung-hwan dalam melakukan tusukan tadi setelah melewati Bahtiar. Sayang sekali tidak memiliki ruang untuk melakukan tembakan dengan cukup leluasa. Kehilangan momen kelihatan Park Jung-hwan. Sudah bisa ditutup oleh Robertino. Kepada pergerakan Mo Yong-ji. Umpan cukup baik. Tekanan melalui Firman Utina dan Firman Utina langsung menuju ke buka gawang dari Imade Wirawan kepada Park Jung-hwan. Ya, hal-hal inilah yang tidak terlihat sama sekali di babak pertama tadi. Tusukan-tusukan Sriwijaya FC yang mengandalkan kecepatan Firman, Park Jung-hwan, dan Mo Yong-ji di lini depan. Kita lihat hampir saja Park Jung-hwan bisa. Robertino Puliara, masih Robertino Puliara. Kembali lagi menuju kepada Doni FC Regar, masuk dalam daerah kotak penalti dan Doni FC Regar. Digagalkan kembali tekanan dari Persiba Balikpapan oleh Fauzal Mubarak. Mengenai tangan memang bola yang Ke gawang yang sempat dilirik oleh pelatih Alfred Riedel seperti juga Imade Wirawan. Kembali sebuah sundulan. Kali ini Khairul Amri dan pengamatan yang sangat baik dari Fauzal Mubarak. Kembali kali ini tekanan melalui Mahyadi Panggabean. Depan ke dalam, Mahyadi Panggabean. Cukup kosong kali ini dan Randy Siregar. Tendangannya masih melenceng jauh.
Peluang yang didapat oleh Randy Siregar dengan jarak tembak yang cukup baik dan bahkan posisinya sudah cukup kosong. Ya, sebuah kecerdikan dilakukan oleh Mahyadi Panggabean dengan melepas bola dan selain Park Jung Hwan serta Mo Ying-jo. Yang menarik adalah dua penyerang dari Sriwijaya FC yang tampil di sore hari ini adalah dua-duanya mantan pemain dari Persiba Balikpapan. Betul sekali. Park Jung Hwan serta Rifki. Dan dua-duanya juga mengalami masa-masa yang tidak mengenakan di Persiba Balikpapan. Dan kembali sebuah peluang dari Park Jung Hwan. Masih menggeletak Park Jung Hwan. Sebuah peluang yang cukup terbuka sebetulnya tadi dimiliki oleh Park. Ya, bola yang sulit memang diantisipasi oleh para pemain Persiba karena datangnya di antara Rusdiansyah, Supardi. Mahyadi Panggabean kali ini kepada Supardi, cukup baik Supardi, dan itulah dia sebuah kerjasama dari dua anak Medan merubah kedudukan menjadi 2-1. Sriwijaya FC unggul atas Persiba Balikpapan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang sore hari ini. Ya, kolaborasi antara Supardi dan Mahyadi ini sebetulnya sudah beberapa kali terjadi di babak kedua, dan kali ini umpan dari Mahyadi tidak mengecewakan Supardi yang lolos dari pengamatan para pemain belakang Persiba Balikpapan dan menaklukkan Ima Dewirawan dengan cukup tenang. Sayang sekali harus diganjar dengan kartu kuning, tindakan mencopot kaos dari Supardi ini tentunya. Ya, umpan 1-2 terupas yang sangat-sangat terukur dari Mahyadi kali ini melewati 3 pemain belakang Persiba dan bisa diselesaikan dengan cukup tenang oleh Supardi, seorang pemain yang aslinya berposisi sebagai back sayap kanan, masuk hingga ke kotak penalti dan menciptakan gol kedua. Rifki, masih Rifki kita saksikan. Tendangan pertama dari Rifki bisa diamankan dengan baik oleh Ima Dewirawan. Eka Santika. Ivan Kolev. Saatnya membuat jantung berdetak begitu kencang tentunya bagi seorang pelatih Ivan Kolev. Sisa waktu kurang dari 1 menit, tetapi dalam kondisi tertekan. Ya, dan kita lihat sekali lagi Fauzal Mubarok kelihatan mengalami masalah di kaki kanannya. Sebuah keadaan yang benar-benar tidak diinginkan oleh pelatih Ivan Kolev. Sangat merata memang cedera yang dialami oleh para pemain Sriwijaya. Dari semua lini menyumbangkan pemain masuk ke daftar cedera dan akumulasi kartu. Tentu yang harus dipikirkan adalah bagaimana pertandingan ke depan melawan PSPS dan Persija Jakarta. Karena praktis mereka hanya menyisakan seorang penjaga gawang bernama Andi.